warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman serta sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran kali ini walaupun secara online ya, teman-teman. Oke. Perkenalkan, saya Sohaib Ramdhani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang, kita diskusi aja ya. Kita sekarang akan membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kawan-kawan semua ada yang tahu apa itu iman? Nggak tahu. Oke, kalau tidak tahu, baguslah. Kita akan membahas, marilah kita bahas. Ayo lanjut slide-nya. Nah, ini iman. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan berbuat dengan anggota badan atau beramal. Dengan demikian, iman kepada Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada. Gitu. Allah Maha Esa, Allah Maha Sempurna. Keyakinan itu harus kita ucapkan dan dapat kita ucapkan dalam kalimat yang berbunyi, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, sebagai perwujudan dari keyakinan dan ucapan itu harus diikuti dengan perbuatan berupa menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita tuh harus menjauhi larangan-larangan yang Allah larang gitu ya. Terus rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Orang yang akan memeluk agama Islam terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadat. Jadi orang yang masuk Islam tuh syarat pertamanya kita harus mengucapkan syahadat dulu. Jadi pada hakikatnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dimiliki manusia sejak ia lahir. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sejak ia berada di dalam arwah. Jadi dari zaman jahiliyah juga, dari zaman dulu gitu ya. Dari zaman para nabi, para zaman kebodohan zaman dulu gitu ya. Allah itu sudah ada gitu. Zaman dulu juga sudah tahu gitu bahwa Allah itu ada, udah mempercayai gitu. Terus jauh sebelum agama Islam, orang-orang jahiliyah juga sudah mengenal Allah. Nah, mereka mengerti bahwa yang menciptakan alam semesta dan yang harus disembah adalah Zat yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari zaman dulu juga udah tahu, udah mengerti gitu ya. Mereka sudah percaya gitu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta isinya gitu ya. Dan yang harus disembah bahwa Allah pencipta. Selanjutnya, dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meliputi ada 3, yaitu yang pertama wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an, yang kedua yaitu petunjuk Rasulullah atau hadis, yang ketiga yaitu kecenderungan dan pengakuan hati. Nah, jadi dari maksudnya itu setiap manusia secara fitrah ada kecenderungan hatinya gitu ya. Nomor 3. Jadi untuk percaya kepada kekuatan gaib yang bersifat maha kuasa gitu, akan tetapi dengan rasa kecenderungan hati ini doang, itu tidak cukup gitu loh. Kita harus melakukan cara fitrah, itu tidak cukup. Pengakuan hati merupakan dasar iman. Namun dengan pengakuan hati tidak akan ada artinya tanpa ucapan lisan dan pengalaman anggota tubuh. Sebab antara pengakuan hati, pengucapan lisan, dan pengalaman anggota tubuh merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
Untuk mencapai keimanan yang benar tidak hanya berdasarkan fitrah pengakuan hati nurani saja, tetapi harus dipadukan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi dari ketiga unsur ini harus saling berkaitan gitu ya. Nah, selanjutnya itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita harus taat? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain. Maka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jadi sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, maka ketidakbenaran ini akan berlanjut pada keimanan yang pada keimanan apa ya? Pada keimanan yang lain gitu. Seperti iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qadar dan qadar. Nah, kan rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qadar dan qadar atau ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kita tuh harus percaya, kita harus yakin gitu bahwa itu ada gitu. Dan pada akhirnya akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal orang tersebut mengakui gitu bahwa dirinya itu beragama Islam. Selanjutnya, nah ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Yang pertama, bersifat ijmali. Maksudnya bersifat ijmali ini bahwa kita mempercayai Allah gitu ya, secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, maha suci, dia maha pencipta, maha mendengar, maha kuasa, dan maha sempurna. Yang kedua, yaitu ada bersifat tafsili. Maksudnya cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tafsili ini maksudnya kita mempercayai Allah secara rinci. Jadi kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk lainnya gitu. Jadi sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalam isi Asmaul Husna itu. Jadi begitu ya kesimpulannya. Nah, syukron. Terima kasih ya. Apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sok. Kabel bang. Suaranya. Ya ada. Mengapa izin bertanya ya? Halo. Itu kamu di unmute. Di mute dulu dong. Dulu. Halo. Ya. Perkenalkan, nama saya Dendi Agustian dari jurusan PVTE. Izin bertanya, mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada Nabi dan Rasul? Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan?
Cukup, Pak. Kayak itu saja ya. Jadi kata saudara siapa namanya tadi? Dewi Agustian ya dari PPTE angkatan 2022. Jadi katanya itu mengapa iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada nabi dan rasul. Jadi kala itu tuh malaikat menyampaikan wahyu kepada roh nabi sebagai pokok gitu loh, sebagai pokok agama. Karenanya penyebutan iman kepada malaikat didahulukan atas penyebutan iman kepada kitab dan para nabi, sebab mereka lah yang datang kepada para nabi membawa kitab. Jadi gitu, Mas Dendi, apakah kurang ini? Apakah cukup? Cukup. Nah, baik. Karena tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Baiklah, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.